Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai internet dan cyberspace. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menyimak videonya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aisyah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Saya dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Barul Alamsyah, Nur Anissa Febrianti, dan tentunya saya sendiri. Kelompok kami membahas mengenai internet. Untuk memulai video kali ini mungkin saya akan menjelaskan mengenai internet. Jadi internet itu sendiri sebenarnya apa sih? Kita juga perlu mengetahui bagaimana perkembangannya, sejarah-sejarahnya, bagaimana pertama kali internet itu dicetuskan. Internet itu bisa kita definisikan sebagai sebuah sistem yang menghubungkan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Walaupun kita juga mengetahui bahwa masih banyak definisi-definisi internet itu sendiri menurut para ahli. Yang mungkin kalian bisa mencari informasi tersebut di internet, di Google, dan sebagainya. Internet sendiri itu sebenarnya dicetuskan pada tahun 1969 yang dibuat oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency, yang pada tahun 1980 digunakan secara terbatas untuk menghubungkan komunikasi antar kampus-kampus di Amerika Serikat. ARPANET. Kemudian ARPANET sendiri pada tahun 1990 mulai mengalami perkembangan hingga saat ini. Kemudian muncul juga yang namanya World Wide Web atau biasa kita sebut sebagai www atau contohnya kayak www.google.com. Itu sebenarnya adalah salah satu penggunaan atau perkembangan dari internet. Setelah mengetahui definisi internet, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa internet sendiri memiliki banyak sekali manfaat, terutama dalam menghubungkan informasi ataupun sebagai media komunikasi. Walaupun sebagian juga menggunakannya sebagai media hiburan, tetap saja internet sangat banyak manfaatnya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa informasi yang sangat masif itu terjadi karena adanya internet. Beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari internet sendiri sebagai media pendidikan, seperti yang disebutkan tadi, bahwa internet sendiri bisa menjadikan satu media untuk menggali informasi ataupun mendapatkan informasi secara masif. Maka tentu saja bagi para pelajar ini sangatlah bermanfaat, sangatlah berguna untuk mengetahui materi-materi dengan lebih efisien dan lebih mudah. Dan juga yang bisa kita rasakan sampai saat ini adalah manfaat sebagai media komunikasi dan informasi. Ya, kita tahu bahwa sebagai contoh adalah WhatsApp yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan sanak keluarga kita ataupun dengan kerabat-kerabat kita yang jauh. Ini sangatlah efisien dan mudah untuk kita gunakan. Dan juga internet sendiri juga sebagai media hiburan. Nah, kita tahu seperti aplikasi-aplikasi short video seperti TikTok, Instagram, dan sebagainya ini sangatlah berguna bagi para Gen Z, bagi para generasi sekarang untuk media hiburan. Karena dari situ kita bisa melihat konten-konten kreator yang menghibur, ataupun musik-musik, video musik, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, kita juga bisa mendapatkan manfaat internet ini di bidang kesehatan. Untuk mencari informasi-informasi mengenai kesehatan ini sangatlah berguna. Sebagai contoh, ketika kita mengalami sakit-sakit, keluhan-keluhan sakit, kita bisa mencari atau mendiagnosis diri sendiri dengan mencari informasi tentang penyakit apa yang kita derita sebenarnya. Dan juga sebagai media bisnis dalam internet ini sangat menggiurkan. Selain mempermudah akses bagi para pembeli, kita juga dapat lebih mudah untuk mengiklankan atau memasarkan produk-produk kita. Selain manfaat, kita juga dapat mengetahui bahwa banyak sekali dampak-dampak negatif dari internet itu sendiri. Kita bisa mengetahui bahwa cyberbullying atau cybercrime sangat marak terjadi di generasi sekarang ini. Juga banyaknya konten-konten ilegal yang bertebaran. Karena mudahnya akses, maka konten-konten ilegal seperti ini pun jadi mudah diakses oleh terutama bagi para anak-anak. Oleh karena itu, kita perlu menjaga dan bijaksana dalam menggunakan internet. Kemudian pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya mengenai kebijakan-kebijakan dalam berinternet itu seperti apa. Jadi, pada bagian ini saya akan membahas mengenai kebijakan dalam berinternet. Di dunia yang semakin terhubung ini,
Kebijakan yang mengatur pengguna internet sangat penting untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan etika pengguna di dunia maya. Untuk pemahaman lebih lanjut, saya akan membahasnya dalam beberapa segmen. Segmen pertama yaitu kebijakan dalam berinternet. Kebijakan dalam berinternet adalah aturan atau pedoman yang dibuat untuk mengatur cara pengguna internet dengan tujuan untuk menjaga kepatuhan, keselamatan, dan kenyamanan para penggunanya. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari privasi, hak cipta, hingga perilaku yang diharapkan dari pengguna internet. Segmen kedua, yaitu jenis-jenis kebijakan dalam berinternet. Terdapat beberapa jenis kebijakan yang penting dalam berinternet. Yang pertama, kebijakan privasi. Kebijakan ini mengatur bagaimana data pribadi pengguna dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Setiap platform yang kita gunakan, seperti media sosial atau aplikasi, harus memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana data kita digunakan. Kedua, kebijakan keamanan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pengguna dari ancaman seperti peretasan, phishing, atau malware. Platform harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem yang aman untuk melindungi informasi pribadi dan transaksi pengguna. Ketiga, kebijakan hak cipta. Pengguna internet juga harus mematuhi kebijakan mengenai hak cipta yang mengatur pengguna karya-karya intelektual seperti teks, gambar, musik, atau video agar tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Keempat, kebijakan pengguna yang dapat diterima atau acceptable use policy. Kebijakan ini mengatur perilaku pengguna di internet, seperti larangan melakukan tindakan yang merugikan orang lain, misalnya cyberbullying, penyebaran konten yang melanggar hukum, atau penyebaran hoax. Nah, di segmen ketiga, kenapa kebijakan dalam berinternet sangat penting? Pertama, kebijakan dapat melindungi privasi dan data pribadi pengguna, yang saat ini menjadi sangat bernilai dan rawan disalahgunakan. Kedua, kebijakan membantu mencegah penyebaran informasi palsu atau hoax yang bisa merusak masyarakat. Selain itu, kebijakan juga memastikan bahwa internet tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang. Segmen keempat, dampak negatif dari tidak mematuhi kebijakan. Jika kebijakan dalam berinternet tidak diikuti, dapat muncul banyak masalah. Misalnya, penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran hak cipta, penyebaran konten negatif atau kebencian, serta penurunan tingkat keamanan internet secara keseluruhan. Semua ini dapat merugikan individu maupun masyarakat luas. Segmen kelima yaitu peran pengguna dalam mematuhi kebijakan. Pengguna internet juga memiliki peran penting dalam mematuhi kebijakan ini. Kita sebagai pengguna harus selalu berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi, menghormati hak cipta, serta tidak terlibat dalam perilaku yang merugikan orang lain. Selain itu, kita juga harus aktif melaporkan konten yang melanggar kebijakan agar lingkungan digital tetap aman dan nyaman. Jadi kesimpulannya yaitu kebijakan dalam berinternet sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang aman, etis, dan bertanggung jawab di dunia maya. Oleh karena itu, mari kita semua berperan aktif dalam mematuhi kebijakan ini demi menjaga internet tetap menjadi ruang yang bermanfaat bagi semua orang. Etika dalam berinternet atau dikenal juga sebagai netiquette adalah panduan perilaku yang mengatur bagaimana seseorang berinteraksi di dunia maya dengan sopan dan bertanggung jawab. Adapun beberapa prinsip etika dalam berinternet, yang pertama adalah hormat dan sopan. Ketika kita berbicara di dunia maya, ingatlah bahwa kita sedang berbicara dengan orang lain yang punya perasaan. Jangan menggunakan kata-kata kasar, menghina atau merendahkan, karena itu hanya akan memperkeruh suasana. Kalau ada yang berbeda pendapat, cobalah untuk menghargai setiap sudut pandang mereka. Kedua adalah berbagi informasi yang benar. Sebelum membagikan sesuatu di media sosial, pastikan informasi yang Anda dapatkan itu benar. Jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan hoax. Luangkan waktu sedikit untuk memeriksa kebenarannya karena dampaknya sangat besar. Yang ketiga adalah privasi dan keamanan. Jangan sembarangan memberikan data pribadi seperti alamat rumah atau nomor telepon, apalagi data orang lain. Ingat, privasi adalah hak semua orang dan melindunginya adalah tanggung jawab kita bersama. Yang keempat adalah hindari plagiarisme. Kalau ingin menggunakan karya orang lain seperti tulisan, gambar, atau video, berikan kredit kepada pemiliknya. Jangan sampai kita dianggap mencuri karya orang lain. Yang kelima adalah jangan spam.
Hindari mengirim pesan yang sama berulang kali, apalagi kalau tidak relevan. Gunakan internet dengan bijak dan efektif. Yang keenam adalah gunakan bahasa yang baik. Cobalah untuk menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak membingungkan. Hindari singkatan yang terlalu sulit dipahami. Ingat, komunikasi yang baik dimulai dari bahasa yang jelas. Kemudian, bertanggung jawab seperti atas komentar. Sebelum mengetik komentar atau posting sesuatu, pikirkan terlebih dahulu apakah ini akan menyakiti orang lain. Kalau iya, lebih baik ditahan. Apa yang kita tulis mencerminkan kepribadian kita. Yang kedelapan adalah bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial bisa menjadi alat yang luar biasa untuk berkomunikasi dan berbagi. Tapi gunakanlah dengan bijak, hindari memposting hal-hal yang menyinggung orang lain atau melanggar norma masyarakat. Yang kesembilan adalah laporkan konten negatif. Kalau menemukan sesuatu yang tidak pantas seperti cyberbullying, ujaran kebencian atau hal ilegal lainnya, jangan diam saja. Laporkan ke platform atau pihak berwenang karena kita sama bertanggung jawab menciptakan lingkungan internet yang aman. Yang terakhir adalah jaga keselamatan online. Selalu berhati-hati saat berselancar di internet. Jangan asal klik tautan yang mencurigakan karena biasa saja itu adalah jebakan malware atau virus. Cyberspace adalah dunia digital yang luas, tempat di mana informasi dan interaksi manusia terjadi tanpa batas. Bayangkan, setiap kali kita mengirim pesan, mengunggah foto, atau menjelajahi situs web, kita sebenarnya sedang berlayar di lautan data. Di dalamnya, kita menemukan berbagai komunitas, dari forum diskusi hingga platform media sosial, di mana ide-ide dan budaya saling bertukar. Namun, di balik kemudahan ini, ada tantangan besar seperti privasi dan keamanan. Setiap klik kita meninggalkan jejak, dan penting untuk menjaga informasi pribadi kita. Cyberspace bukan hanya tentang teknologi, ini adalah refleksi dari kehidupan kita, di mana kita harus bijak dalam berinteraksi dan berbagi. Jadi, mari kita eksplorasi dunia ini dengan cerdas dan bertanggung jawab.